Hai guys, halo semuanya, welcome back to Foodie Friday. Jadi, di Aks FM ada yang nanya, apa sih bedanya susu UHT dan susu pasteurisasi? Sebelum kita jawab pertanyaan ini, kenapa sih susu mesti dipasteurisasi? Susu yang fresh baru diambil dari sapi yang disebut dengan raw milk itu mengandung banyak bakteria yang membahayakan buat kita. Contohnya adalah E. coli dan Salmonella. Bakteri ini bisa membuat food poisoning buat kita. Jadi, bakteri ini mesti dibunuh. Salah satu caranya adalah pasteurisasi, yaitu sebuah teknik untuk memanaskan susu ini terhadap suhu tertentu sehingga bakteri ini akan mati. Susu yang telah dipasteurisasi itu nutrisinya nggak berkurang, yang beda cuma bakterinya udah mati aja. Oke, sekarang soal UHT dan pasteurisasi. Susu itu secara tradisional dipasteurisasi pada suhu 74 derajat Celcius selama 15-20 second. Susu yang dipasteurisasi ini akan memiliki shelf life sekitar 5-15 hari. UHT itu sendiri, itu termasuk pasteurisasi. Bisa aku bilang ultra pasteurisasi, karena UHT itu stand for an ultra high temperature. Susu ini dipanaskan ke suhu yang lebih tinggi, yaitu 138 derajat Celcius. Tapi waktunya lebih bentar, yaitu cuma sekitar 3 second. Keuntungan susu UHT ini, dia tahan lebih lama, yaitu sekitar 6 bulan shelf life-nya. Ini tahan segitu lama kalau belum dibuka dari kemasannya. Kalau udah dibuka dari botolnya atau dari kemasannya itu, dia tahannya sama susu yang pasteurisasi biasa. Itu sama, kira-kira semingguan. Kalau susu kelamaan kita tinggalin di lemari es, itu bakal basi. Dan susu basi itu asam. Kenapa sih susu ini bisa asam? Ini sebenarnya disebabkan oleh mikrobakteria yang ada di susu tersebut. Loh, tadi kalau udah dipasteurisasi, kenapa masih ada mikrobakteria? Pasteurisasi itu hanya membunuh bakteri yang membahayakan buat kita, si E. coli dan Salmonella ini. Tapi mikrobakteri yang lain masih ada di susu tersebut. Semakin lama susu kita tinggalin, mikrobakteria ini akan memakan laktos yang ada di susu tersebut. Laktos adalah komponen utama gula yang ada dalam susu. Dan karena laktos ini dikonsumsi sama bakteria, dia akan menjadi lactic acid. Lactic acid inilah yang memberikan rasa asam pada susu yang udah basi. Oke guys, sekian buat Foodie Friday kali ini. Kita udah ngomongin soal susu, kenapa susu butuh dipasteurisasi, apa bedanya UHT sama susu pasteurisasi biasa, dan juga kenapa sih susu kalau udah basi jadi asam. Kalau ada pertanyaan lain, langsung biasa komen di bawah. Kalau suka jangan lupa like, terakhir jangan lupa subscribe, and I'll see you next time.